Hai, jumpa lagi dengan saya Butia, Guru BK SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba memberikan layanan klasikal tentang konsep diri remaja. Adapun tujuan layanan untuk konsep diri remaja adalah bagaimana peserta didik mengetahui dan menemukan konsep dirinya masing-masing dan berusaha untuk mengembangkannya. Sebelum masuk ke dalam materinya, apakah kita pernah bertanya dalam diri kita sendiri tentang apa, siapa, dan bagaimana diri saya? Pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk pencarian konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu yang dibentuk bukan otomatis seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh karenanya, pembentukan ini berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu hidup dan berkreativitas. Lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri remaja. Adapun fakta-fakta tentang masa-masa remaja, yaitu mereka merupakan generasi yang serba digital, kemudian cenderung kritis, mempunyai sifat percaya diri yang tinggi. Kemudian porsi hidup mereka sudah lebih banyak di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Jelas ya, karena mereka sudah hidup dengan gadget dan alat-alat teknologi lain yang sangat canggih. Nah, masuk kepada apa itu konsep diri. Konsep diri adalah gambaran, kemudian juga pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Hal ini dapat menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri, apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri, dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Dan kemudian konsep diri itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain. Adapun komponen konsep diri adalah gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan juga identitas diri. Sehubungan dengan konsep diri, beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja. Pengetahuan tentang diri sendiri bertambah, kemudian harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan muncul, dan terjadi penilaian diri atas tingkah laku yang dilakukan. Kemudian dalam konsep diri ini ada tiga dimensi, yaitu yang pertama pengetahuan tentang diri sendiri, yang kedua pengharapan terhadap diri sendiri atau diri secara ideal, yang ketiga penilaian terhadap diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri dalam pikiran individu telah memiliki data tentang siapa dirinya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, akan semakin baik konsep dirinya. Contohnya misalnya, saya Eva kelas 10 di SMA Negeri 6 Bogor. Saya pendiam, mudah tersinggung, pintar bahasa Inggris, hemat, serta kurang pede, taat beribadah, dan lain-lain. Wawasan mengenai diri ini akan semakin luas sesuai dengan dinamika konsep dirinya. Kemudian yang kedua, pengharapan terhadap diri sendiri. Disebut dengan diri ideal, yaitu harapan dan kemungkinan dirinya menjadi apa kelak sesuai dengan idealismenya sendiri. Diri ideal setiap orang berbeda. Sebagai contoh, ada yang ingin menjadi akuntan yang jujur, kemudian pengusaha yang dermawan, mahasiswa UI yang pintar bergaul, siswa Super Six yang selalu mengikuti lomba dan kejuaraan, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengharapan terhadap diri sendiri. Kemudian penilaian terhadap diri sendiri adalah bagian dimensi ketiga dari konsep diri, yaitu disadari atau tidak, setiap diri kita pasti selalu menilai diri sendiri, khususnya menilai tingkah laku yang kita lakukan. Tingkah laku belajar saya menghasilkan nilai di rapot 96. Artinya saya berhasil melewati KKM, dan saya bangga dan bahagia terhadap diri saya akan pencapaian tersebut. Mengapa bisa terjadi? Maka di sini akan terjadi proses penilaian tersebut yang akan menghasilkan satu nilai untuk individu tersebut. Jadi di dalam konsep diri itu ada 3 faktor dimensi yang terbesar.
Tadi seperti yang kita dijelaskan, pengetahuan tentang diri sendiri, bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri, kemudian pengharapan terhadap diri, apa yang paling ideal untuk saya menurut idealisme saya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian terhadap diri sendiri. Bagaimana saya merasa bangga, bagaimana saya merasa bahwa saya mampu seperti apa yang saya inginkan, apa yang menjadi penghargaan terhadap diri saya. Demikian pemaparan layanan BK tentang konsep diri remaja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.